Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah aliyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Furqan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena sampai subuh ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Meskipun cuacanya hujan, tadi malam deras betul hujannya, namun kita bersyukur tidak seperti saudara-saudara kita di Bekasi yang rumahnya tenggelam karena kebanjiran. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Tahun ini untuk mengatakan waktu nyaman. Kenapa? Karena kalender Hijriah bersamaan dengan kalender Masehi. Jadi tanggal 7 Maret sama dengan tanggal 7 Ramadan. Jadi mudah untuk mengingatnya. Dan kita bersyukur bahwa tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Ini merupakan sebuah kesyukuran kita, karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang kemarin berjanji, mungkin kemarin ingin menikmati Ramadan tahun ini, tapi Allah memanggilnya. Allah memanggilnya dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk sampai ke bulan ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, subuh semalam atau subuh kemarin Pak Kiai Haji Khairuddin Halim menyampaikan bahwa Ramadan ini satu di antaranya adalah dikatakan sebagai sahrul ibadah. Sahrul ibadah artinya di bulan ini adalah bulan ibadah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, khususnya ibadah puasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pula kepada kita untuk mengisi Ramadan ini dengan qiyamul lail atau salat tarawih. Salat tarawih ini tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Kemudian ibadah-ibadah lainnya, baik itu yang sunat maupun yang wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipat gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik itu yang wajib maupun yang sunat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita semuanya sepakat dan sama barangkali bahwa ibadah yang kita kerjakan ini, apapun namanya, apapun bentuknya, kita menghendaki
ibadah ini sah dan diterima Allah. Sah dan diterima Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau ibadah itu sah, maka syaratnya mudah. Apa itu? Yang terpenting adalah ibadah itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah ibadah kita sah secara fikih, secara hukum. Puasa misalnya, secara fikih kita awali dengan niat, kemudian dari terbit fajar sampai tenggelam matahari kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan makan, minum, dan berhubungan suami istri, maka sah ibadah kita, sah sholat kita. Tapi persoalannya ialah, apakah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Karena yang penting dalam hal ibadah ini tidak hanya sahnya, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingin agar ibadah kita sah dan diterima Allah. Karena bagaimanapun Bapak dan Ibu sekalian, ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Hanya ibadah dalam bentuk formalitas saja. Nah, karena itu kita berharap ibadah kita di bulan Ramadan ini sebagai sahrul ibadah, sebagai bulannya ibadah, kita memperbanyak berbagai macam ibadah-ibadah kita, maka kita ingin ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyimpulkan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba Bapak dan Ibu sekalian lihat beberapa syarat ini dalam waktu yang singkat ini, sehingga kita bisa berupaya semaksimal mungkin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang berkata, yang penting kan baik sangka kepada Allah. Yang penting baik sangka kepada Allah. Baik sangka memang betul, tapi ketentuan harus dipenuhi. Apabila ketentuan sudah dipenuhi, barulah kita baik sangka. Nah, apa ketentuan-ketentuannya? Dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyimpulkan, yang pertama, ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ibadah kita itu niatnya lillahi ta'ala dan ikhlas karena Allah. Ini yang pertama. Niat yang ikhlas karena Allah. Niat adalah kemauan, kehendak, keinginan. Kemauan kita untuk melaksanakan ibadah. Apapun namanya, apapun bentuknya ibadah itu, haruslah dengan niat. Karena itu, ketika kita membaca buku-buku fikih Islam misalnya, selalu diawali dengan kitab niat. Karena niat ini pondasi ibadah. Niat ini rohnya ibadah. Karena itu Rasul mengatakan, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kita tadi sholat berjamaah di sini, kualitas kita dalam beribadah atau sholat tadi tidak sama. Tergantung daripada niat kita dalam beribadah.
Kemudian di samping niat apa? Ikhlas. Ikhlas menerima perintah-perintah Allah. Ikhlas menerima ketentuan-ketentuan Allah. Apapun kondisi kita ketika melaksanakan ibadah, ikhlas kita. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah menerima ketentuan Allah tanpa rasa terpaksa, tanpa rasa keluhan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita bulan Ramadan ini masih mengeluh, ngalihnya mencari gas LPG, sementara kita puasa, itu keluhan itu, mengeluh itu. Apalagi kalau sudah sampai ke orang lain, puasa tapi jangan ada keluhan gitu. Jangan ada rasa terpaksa, jangan ada rasa keluhan, jangan ada rasa kada nyaman di hati kita ketika melaksanakan ibadah ini. Nih syarat yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Kita beribadah ini tidak ingin dinilai oleh orang lain, tidak ingin dilihat oleh orang lain, dan tidak ingin memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Ibadah kita hanya karena dan untuk Allah semata. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah ada ilmunya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui mana yang sah, mana yang tidak, mana yang anjuran, mana yang dilarang. Dengan ilmu ini pula kita bisa mengetahui apa-apa yang menjadi syarat dan rukun ibadah. Karena tidak tahu ilmunya, maka puasa kadang-kadang dikerjakan apa adanya. Ini istilah tadi subuh Pak Halim meminjam pendapat Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 golongan. Puasa awam, puasa khawas, dan puasa khawasul khawas. Puasa awam artinya yang penting puasa. Yang penting puasa. Apakah yang dilakukan? Dan kadang-kadang apa? Banyak di antara kawan-kawan kita yang puasa tahan, sembahyang kada. Itu banyak tuh. Banyak kadang-kadang yang kita lihat ini. Coba aja, kadang-kadang kita ke Masjid Nurul Islam, kadang-kadang subuh Nurul Islam, ajan di sana sampai sholat. Itu yang di pasar tuh kadang-kadang, mohon maaf aja, ulun melihat kadang-kadang hanya beberapa aja yang masjid. Puasa tahan, tapi kata sembahyang. Kadang-kadang pendapatnya apa? Puasa berpahala, kata sembahyang berdosa, lek-lekan. Tidak ada yang seperti itu. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa meninggalkan puasa. Kenapa? Karena kalau sholat itu merupakan kewajiban yang asasi. Puasa, kita tidak puasa misalnya karena sakit, karena bepergian, masih bisa ada keringanan. Masih bisa kita ada keringanan di bulan lain, kita tebus. Tapi kalau sholat tidak ada keringanan, tetap kerjakan. Walaupun dalam perjalanan ada istilah sholat jamak dan qasar, tapi tetap sholatnya. Nah, karena tidak ada ilmunya, terkadang itu. Nah, karena yang kedua adalah ilmunya. Sekarang kita alhamdulillah untuk hal-hal yang terkait dengan keilmuan agama ini mudah kita temukan. Lewat handphone kita bisa kita temukan. Kalau ingin bertanya
Mudah kita tanyakan, baik di Google misalnya, di Grab BT misalnya. Mudah. Ini yang kedua, ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ibadah kita itu harus sesuai dengan syariatnya. Harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak mereka-reka, tidak membuat sendiri-sendiri ibadah itu. Misalnya puasa itu sesuai dengan ketentuannya adalah 29 atau 30 hari. Tapi ada yang berpendapat apa? Kelompok-kelompok tertentu berpendapat puasa itu kan ada cukup 3 hari saja. Awal puasa, pertengahan puasa, di akhir bulan puasa. Ini ada pendapat kayak itu. Puasa telu, puasa 3. Salat diwakilkan aja salatnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan syariat. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan ibadah tidak kami contohkan, tidak sesuai dengan ketentuan syariatnya, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita berupaya amal ibadah kita apapun nama bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturannya. Kemudian yang terakhir, para ulama mengatakan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah itu mampu membentuk karakter diri kita, mampu membentuk kepribadian kita menjadi kepribadian yang lebih baik. Salat, Allah katakan dalam Al-Quran apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan jahat dan munkar. Maka kalau orang itu salat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat, masih melakukan perbuatan-perbuatan munkar, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sholat formalitas, hanya sholat identitas, tidak membentuk spiritualitas dalam dirinya. Demikian juga dengan puasa. Puasa, ketika kita siang hari menahan makan, menahan minum, kita rasakan lapar itu. Tapi kan lapar kita ini pilihan. Kita sengaja memilih untuk tidak makan, sengaja memilih untuk tidak minum. Kenapa? Karena kita berpuasa. Tapi pada saat yang sama, banyak saudara-saudara kita yang mereka merasakan lapar bukan karena pilihan, tapi karena tidak ada yang dimakan. Tidak ada yang dimakan. Maka pada saat itu ada muncul perasaan empati kita, perasaan kebersamaan kita, sesama kita terutama. Bahwa ada saudara-saudara kita yang miskin, ada saudara-saudara kita yang fafa, yang tidak mampu mereka membeli makanan-makanan. Pada saat itulah kita lakukan sedekah kepada mereka. Maka kalau ada orang yang berpuasa tapi fakir miskin di sebelah rumahnya, tidak mampu membeli makanan lain sebagainya, dia tidak peduli, maka ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Ar-ra'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama itu? Siapa yang mendustakan agama? Fadzalika la yad'u. Mereka yang tidak mau bantu fakir miskin dan tidak mau memperhatikan anak yatim. Allah cap sebagai pendusta agama.
Pendusta agama artinya apa? Dia beragama tapi dusta. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan agama itu untuk kebersamaan dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, puasa membentuk solidaritas, tapi juga membentuk kepribadian yang baik. Apa itu? Dalam puasa kita menahan makan. Artinya juga dalam berpuasa kita menahan mulut untuk tidak berkata-kata yang kasar, tidak membuat gaduh, tidak membuat fitnah, tidak membuat ghibah. Ghibah itu sekarang tidak hanya lewat mulut, tapi juga lewat tangan. Ketika kita mengetik WA, mengetik SMS, ataupun men-share hal-hal yang tidak semestinya, itu bagian daripada ghibah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ingin Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kita dan keluarga. Karena itu kita upayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah, baik ibadah yang sunat maupun ibadah yang wajib. Karena kita belum tentu bisa sampai Ramadan yang akan datang. Tapi untuk mencapai ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan-ketentuannya. Syaratnya adalah pertama tadi niat yang ikhlas karena Allah, yang kedua ada ilmunya, kemudian yang ketiga sesuai dengan syariat Allah, dan yang keempat adalah ibadah itu harus membentuk kepribadian atau karakter yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, memberikan iman dan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh Rasul, "Kamin sa'imin laisa lahu siyamuhu illa juwal atas." Betapa banyaknya, kata Rasul, mereka itu berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Demikian dan sekian Bapak dan Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dalam rangka kita saling mengingatkan saja. Demikian, hilaf dan salahnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali doa ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wa atubu ilayhi subhanaka in kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah tadi kuliah subuh yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapak Ustaz Muslim Abdullah, dan diucapkan terima kasih dan jasa membawa kira-kira. Selanjutnya kami informasikan bahwa yang akan menyampaikan kuliah subuh besok, insyaallah yang terhormat Ustaz Dr. Haji Abdul Halim. Demikian, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.